Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita tidak bergantung kepada orang lain atau kepada Pak Pendeta atau kepada orang-orang lain yang mungkin lebih rohani dari kita. Kekuatan itu harus berasal dari diri kita sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini tema kita tetap berkisar entheos, kuat di dalam Tuhan. Tetapi ada satu tokoh yang tidak bisa kita lupakan. Mungkin hamba Tuhan Pendeta mengambil contoh dari tokoh-tokoh hamba Tuhan, mungkin juga dari tokoh-tokoh Alkitab. Padahal ada satu tokoh di antara yang terbesar dari segala tokoh, yaitu Yesus Kristus, yang kita harus teladani. Biarlah jemaat Tuhan berkumpul, sama-sama kita baca visi gereja kita, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya percaya suara kita bisa 10 kali lebih keras dari ini, amin, puji Tuhan, haleluya. 1, 2, 3, bertumbuh menjadi, oh saya mau seperti Kristus, kaya, dihormati, punya sorga, punya kekuasaan untuk melakukan berbagai mukjizat. No, kita nggak mungkin menjadi Tuhan. Yang kita teladani dari keserupaan dengan Kristus adalah karakter. Karakter unggul adalah respon yang benar terhadap barang, orang, atau situasi yang tidak benar. Kita peka terhadap situasi, kita bergantung kepada karya Roh Kudus, dan kita kerjakan. 5 menit pertama saya tidak juga tahu apa yang harus saya kerjakan, tetapi secara alam supranatural saya harus mengerjakan tadi. Saya tidak tahu beban apa yang ada di dalam hidup kita masing-masing, tetapi ada kuasa yang jauh lebih hebat, amin, di dalam nama Yesus. Hari ini tanggal 16 Juni 2024, tepat pertengahan dari tahun 2024, mendekati semester kedua. Beban ekonomi mungkin, mikirin anak mau masuk sekolah mungkin, mau masuk kuliah, orang tua udah tambah beban hari-hari, karena harus ada uang ekstra yang disiapkan untuk anak-anak masuk sekolah naik kelas. Dan beban-beban itu mungkin terbawa sampai ke gereja. Mungkin juga para pelayan Tuhan yang di atas ini mungkin kurang persiapan, mungkin juga alat-alat kita kurang juga, mungkin. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi biarlah kita terus berfokus kepada bagaimana Roh Kudus memampukan kita ketika barang, orang, atau situasi yang tidak benar. Karakter unggul dari Yesus Kristus, itulah yang kita mau menjadi contoh untuk kita serupa. Bukan serupa dengan kemahakuasaannya, bukan serupa dengan kemaha dahsyatnya untuk melakukan berbagai rupa-rupa karunia mukjizat yang dahsyat, tapi kita meneladani teladan Kristus di dalam karakternya, menghadapi ketika sebagai manusia, dia yang harusnya super power, Allah Almighty God, mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa seorang manusia menjadi seorang hamba. Bahkan dia harus melalui zigot, janin, bayi, bretos, paidon, teknon. Dia ada dalam perut ibu jasmaninya Maria selama 9 bulan lebih 10 hari mungkin. Dan perhatikan, dia lahir. Saya percaya zaman dulu tidak ada sesar, tidak ada jahitan berapa. Saya kayaknya zaman dulu semuanya lahir normal. Tidak ada lahir belah atap. Dan Yesus, dia adalah Allah sepenuhnya. Sebagai rupa manusia, dia mengambil peran itu. Jadi seorang bayi yang tak berdaya, dia bergantung kepada asuhan mama bapaknya. Apakah dia membangkang? Bapak, kenapa saya tidak bisa turun aja masuk dari surga dari umur 20 tahun? Jadi kayak Saimo, langsung kayak X-Men. I am the God from the heaven.
Bisa tak? Bisa. Pernah nggak kita bayangkan sebagai orang Kristen sekian puluh tahun, seorang Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya mengambil rupa seorang bayi, masuk masa 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia harus menetek kepada ASI mamanya. Saya percaya dia tidak menetek kepada kambing atau sapi langsung. Dia pasti disusui oleh Maria. Pernah tidak bayangkan seperti itu? Waktu saya renungkan ini, ya ampun, jarang saya sampaikan ini. Yang kita sering bahas tokoh penginjil yang luar biasa, tokoh Alkitab yang luar biasa. Enggak apa-apa, enggak salah. Padahal Kristus sendiri untuk dijadikan bahan perenungan sangat banyak. Bahkan mungkin sampai Tuhan datang mengkhotbahkan tentang Yesus Kristus sebagai tema sentral, kristosentris. Alkitabiah, komunikatif, kristosentris, relevan, dan komunikatif. Itu 5 aspek dari cara homiletik menyampaikan pesan. Pesan dari langit diterjemahkan oleh penulis kitab, kemudian diterjemahkan untuk membumi sampai di telinga para penjemaat Tuhan. Kita terima dengan praktis. Serupa dengan Kristus tidak berarti kita serupa dengan kemahakuasaan yang nggak bisa. Kita nggak bakalan jadi Tuhan. Tapi kita serupa dengan bagaimana Yesus merespon. Ada satu unsur yang saya lihat persis Tuhan Yesus ini luar biasa sekali. Yaitu apa? Penundukan diri terhadap otoritas. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia yang memiliki langit dan bumi dan alam semesta isinya. Tapi dia pada saat diasuh oleh orang tuanya, dia tunduk dalam aturan manusia, keyahudiannya dan keluarganya. Amin. Kalau mamanya bilang, Yesus jangan ke situ, masuk kamar, belajar Taurat. Iya mama, umur 5 tahun baca Taurat. Kalau Yesus itu ada sikap pongahnya sedikit, belum tahu gue. Almighty God. Debu langsung Maria. Yusuf lagi, Yesus, ya papa, angkat kayu, kita lagi mau potong kayu. Ada Pak Zakaria lagi pesan 2 meja table, furniture, 1 pintu, 5 jendela. Bergaji ya pak. Makanya badan Yesus saya percaya tidak gembrot, tidak buncit, pasti badannya atletis. Dia bantu bapaknya jadi tukang kayu. Kalau Yesus itu sombong sedikit aja, belum tahu dia. Gua Tuhan, gua disuruh jadi tukang kayu, gua tiup jadi debu. Lalu hilanglah Yusuf, tiba-tiba menjadi kadal atau kodok. Bisa. Mungkin kita jarang menginterpretasikan cerita ini. Unsur itu apa namanya? Penundukan diri terhadap otoritas. Tidak membangkang. Yesus bisa enggak? Bukan soal membangkang. Dia langsung tunjukkan dia bahwa udah Tuhan untuk waktu umur 5 tahun. Bisa. Dari mata yang sebuah bisa. Dia sabar menunggu waktu. Dia mengikuti semua proses. Sebagai keluarga Yahudi yang lahir di tengah-tengah orang Ibrani, Maria dan Yusuf di Nazaret. Makanya Yesus disebut Yesus orang Nazaret. Tidak usah Bapak Ibu lah. Kalau saya mungkin tidak sabaran nunggu 30 tahun. Udah umur 7 tahun, kelamaan benar gue mau tampil jadi Tuhan. Kelamaan banget. Harus sekolah lagi. Harus ikut mama papa, Maria sama Yusuf. Nebang kayu, potong kayu. Mari kita buka ayat. Jadi kemana Yesus selama range dari usia 12 sampai 30? Bapak Ibu mungkin sudah pernah baca dan nonton di YouTube, puji Tuhan. Tetapi izinkan hambanya akan menjelaskan lebih lengkap. Kita buka Lukas pasal 2. Kelahiran Yesus dimulai dari berita dari gembala, dan juga dimulai dari berita Yesus lahir
oleh malaikat. Lukas pasal 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Belum lahir aja, pembawa beritanya langsung malaikat, Gabriel. Sudah ada Gabriel. Michael mungkin ibadah sore. Jawab malaikat itu kepadanya, ayat 35 pasal 1. "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolong engkau." Ini ayat-ayat Natal. Dari kisah kelahiran awal sudah ada intervensi dari kuasa surga lewat malaikatnya yang penghulu malaikat Gabriel menyampaikan. Tapi dalam perikop berikutnya, Lukas 1 cerita tentang Maria dan Elizabeth. Kemudian lahir Yohanes Pembaptis. Kemudian masuk Lukas pasal 2. Sini boleh agak lebih cekatan. Ayat 8 pasal 2. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak waktu malam. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Sekali lagi ada campur tangan ilahi dari malaikat Tuhan dari surga untuk menyampaikan berita kelahiran Yesus. "Telah lahir bagimu juru selamat," ayat 11 Lukas pasal 2, "yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mulai dari lahir, kemudian pernyataan sebelum dia lahir ditulis di Lukas ayat 21 Lukas pasal 2. "Dan ketika genap 8 hari," ada jeda sebelum lahir, malam dia lahir, ada 7 hari kosong. Lalu kalau orang yang skeptis bilang begini, kemana Yesus selama 7 hari? Kok tidak diceritain di Alkitab? Nanti saya akan ceritakan. Lukas 2 ayat 21. "Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, Yesus diberi nama, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya." Perhatikan baik-baik. Saya percaya kita sudah tahu hal ini, tapi justru itu saya suka. Jadi kita tinggal membelah lebih dalam lagi apa yang harus kita dapat dari rema firman ini. Oke, Lukas 2 ayat 21, usia Yesus 8 hari. Perikop selanjutnya ayat 41, Yesus sudah tiba-tiba umur 12 tahun. Lukas pasal 2 ayat 41-42. "Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah," ayat 42. "Ketika Yesus telah berumur berapa? Sama-sama katakan. Telah berumur 12 tahun. Mana cerita Yesus dari 8 hari sampai 12? Bapak Ibu yang rajin lihat polemikus dari agama lain mempersoalkan ini, wah Yesus kesana kesini kesana kesini. Ada banyak cerita menarik, bahkan ada dari kitab-kitab apokrif itu yang tidak dikanonisasi. Ada yang bilang waktu umur 12-30 dia ke India, dia berburu sama Siddhartha Gautama. Waduh, pokoknya hancur lebur lah pokoknya. Kita orang Kristen hanya begitu. Benarkah? Kamu sekolahnya di mana? Gajah Mada 45. Coba sebutkan kepada saya, kemana Yesus umur 12-30? Maaf Om, saya sekolah minggunya bolong-bolong. Oh, pantesan. Terus bisa jawab enggak? Kalau kamu bisa jawab, saya mau masuk ke gereja. Sebentar ya, telepon dulu sama Pak Pendeta di gereja. Om, Yesus kemana Om? Umur 12-30. Lah yang ditanya juga bingung. Nggak tahu, nggak dicatat kita. Gimana dong? Waduh, nggak jadi dong. Aku jadi pindah agama nih. Ya Tuhan. Kenapa saya suka menyampaikan doa untuk unsur-unsur yang untuk memodali kita menjawab orang-orang bertanya di luar? Karena cepat atau lambat jiwa-jiwa akan berdatangan percaya kepada Yesus dan terima Yesus. Katakan amin. Akhir zaman akan satu samudra yang luas, dari timur dan barat dan utara dan selatan jiwa-jiwa akan datang. Tetapi siapkah kita
untuk menjadi alat bersaksi. Minimal pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini, kemana Yesus umur 20 ke 30? Nggak tahu, nggak dicatat. Pokoknya dicatatnya umur 12 diserahkan ke bait Allah, umur 8 hari disunat. Terus tiba-tiba Lukas pasal 3 ayat yang ke-21, ayat ke-23. Lukas pasal 3 ayat yang ke-23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, sama-sama katakan, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, bla 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 bla. Yesus memulai pekerjaannya dan pelayanannya umur 30 tahun. Pertanyaannya, kemana dia umur 12 sampai umur 30? Kalau kamu bisa jawab, kamu udah orang kopi kan, saya jadi pemuluh agamamu. Tapi kalau kamu tidak bisa jawab, kamu jadi malah ada di YouTube. Itu baru pertanyaan tentang Yesus kemana. Belum lagi nanti tentang tanya apa itu Tritunggal, apa itu Kristologi. Bapak Ibu, tantangan tidak makin ringan. Tantangan itu bukan berarti tantangan lalu kita jadi menderita sengsara, tapi tantangan untuk kesempatan kita untuk memenangkan jiwa. Tapi karena kita tidak bersiap-siap, kelewat kesempatan itu lewat. Perhatikan, ketika oleh kemurahan Tuhan kita menjadi alat Tuhan, dan lewat sikap tingkah laku perkataan kita, orang bisa percaya Yesus. Saya percaya Tuhan akan perhitungkan pahala kita. Amin. Amin. Lebih tinggi, lebih besar daripada kita hanya datang duduk diam dengar pulang dalam sebuah peribadahan. Kenapa? Maaf, ini keras bagi saya juga tertemplat. Ada sebuah artikel kecil di dalam begini, kalau hidup kekristenanmu, berarti saya juga kena. Ini kita semua kena. Tidak ada yang kebal. Kalau hidup kekristenanmu hanya diukur dari berapa kamu nongol atau aktif dalam sebuah aktivitas gereja saja, dan kita GR, aku pasti berkenan di mata Tuhan. Jangan lupa, Yudas Iskariot juga setiap hari bersama Yesus. Saya yang langsung ketemplak. Saya bawa firman begini, dari sekian lama sampai mungkin nanti Tuhan panggil saya lagi. Terus lalu saya ketemu Tuhan, GR, Tuhan, aku udah sering pelayanan loh, aku udah melayani ini, pasti aku tempatnya lebih, atau mahkota aku lebih besar. Itu misterinya Tuhan yang tahu. Seorang penginjil besar, Billy Graham, ditanya sama seorang hamba Tuhan muda di sebuah lift hotel, Bapak, pendeta Billy Graham, berapa banyak jiwa yang Bapak menangkan bagi Yesus? Billy Graham dengan tatapan yang penuh kasih dan bijaksana, dia langsung dorong anak muda, Tuhan muda ini, aku tidak tahu anak muda, karena bukan aku yang menyelamatkan mereka. Nantilah aku tanya Tuhan Yesus itu ketika aku bertemu mereka di surga. Kalau kekristenan kita diukur dari seberapa kita dilihat atau diketahui orang lain, termasuk saya dan kita, jangan lupa 3,5 tahun Yudas Iskariot bersama Yesus. Dia ada di perahu yang akan tenggelam dan selamat. Dia juga yang membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan, cukup untuk 5.000 orang laki-laki dan 2 belah khusus. Dia ada ketika mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan dari pasal 1 Lukas, Matius, Yohanes, Markus sampai kepada sebelum dia menyerahkan Yesus, mengkhianati Yesus. Dia ada mungkin bersentuhan kulit dengan kulit waktu tidur bersama di tenda dengan Yesus. Dia bersenda gurau dengan Petrus, Yohanes, Yakobus. Dia ikut ibadah dan dia aktif dalam aktivitas gereja bait Allah bersama Yesus di sinagoga. Tapi karena hatinya tidak beres sampai
waktu yang ditentukan Tuhan. Dia memilih untuk binasa. Bukan Yesus jahat. Kenapa di dunia ada orang ateis? Orang ateis begitu pintarnya sampai jadi goblok. Dia bilang gini, aku tidak percaya Tuhan, kata ateis. Kenapa? Kalau Tuhan itu ada, kenapa masih ada kejahatan di bumi ini? Kenapa masih ada pembunuhan di sana sini? Kenapa masih ada kriminalitas orang baik dijungkir balikan? Kalau Tuhanku ada, kata orang ateis, kenapa Tuhan diam? Makanya orang ateis berkata, enggak ada Tuhan. Benarkah semua kejahatan itu gara-gara Tuhan mendiamkan? Pilihan manusia itu sendiri. Apakah Yesus tidak berencana untuk menyelamatkan Yudas Iskariot? Sejak pertama Yesus pilih Yudas Iskariot, kau jadi muridku, ya guru, ya rabi. Saya percaya enggak ada rencana Yesus nanti kau akan mati, bunuh diri dan menjinakkan. Enggak. Kenapa? Manusia diciptakan beda dengan hewan. Kalau hewan tidak ada kehendak bebas, free will, amin. Yohanes 3:16 bahkan soal keselamatan aja Tuhan sudah kasih apa? Pilihan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu artinya pilihan. Saya juga tidak bisa memaksa saudara-saudara untuk aktif beribadah, tapi saya selalu mengingatkan, sama Yesus selalu ingatkan di hati kecil kita, tinggalkan dosa, lakukan yang baik, sekalipun kamu melakukan pelanggaran yang tidak dilihat orang. Yohanes Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, memperhatikan kita semua, termasuk saya sekarang lagi ngomong. Ada malaikat di samping saya lagi nyata. Ini ngomong apa ini? Dari dasar hatinya, pikiran sendirikah, atau menyampaikan firman Tuhan dengan murni? Kami juga dicatat. Kita semua dicatat sama dalam kitab kehidupan. Dan pada akhirnya nanti semua akan dibuka. Tanggal sekian, kamu melakukan ini, kamu berbicara ini. Tidak ada yang melihat, tapi kamu berdosa. Roh Kudus sudah ingatkan kamu kan, supaya kamu tinggalkan dosa. Kamu merasa kamu kebal dosa. Tidak. Hukuman belum dikasih, karena kita diberi kesempatan untuk kita bertobat. Yudas Iskariot menjadi contoh jelas bahwa kehadiran nempel dengan Yesus sekalipun dalam pelayanan yang luar biasa bombastis tidak menjamin dia, ketika dia memilih dari dasar hatinya betul-betul menolak Yesus dan mengkhianati Yesus dan menjual Yesus, akhirnya dia binasa. Ateis menyalahkan Tuhan karena ada kejahatan di bumi yang tidak intervensi Tuhan untuk kasih. Kalau gitu ngapain ciptakan manusia? Ciptakan aja robot, ya kan? Berbuat baik ya, semuanya datang ke gereja, gitu. Haleluya, sebab engkau baik, balik lagi ke rumah. 1 miliar penduduk bumi baca buku setiap hari ini. Tuhan senang yang muji dia robot, karena Tuhan yang pencet atau malaikat yang pencet. Jam 8:05, semua penduduk gejamar-gejamar jadi rumah langsung kayak robot. Datang ke gereja, duduk, semuanya diatur, dan semuanya duduk depan, tidak perlu di komando, karena robot kan, duduk depan. Haleluya, sebab Tuhan baik. Pulang. Tuhan senang. Tuhan ciptakan manusia supaya dengan kehendak bebasnya dia memilih untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Oh, itu sebuah kemuliaan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Orang tua saja senang kalau anaknya melakukan yang baik karena dia mencintai orang tuanya. Betul orang tua? Amin. Beda kalau orang tua udah melotot matanya lalu dia melakukan yang baik. Ini Pak Webiau, tapi sebelum dia tetap melakukan. Beda dengan lagi baca banyak orang, tiba-tiba Pak, ada video Dedi,
Haleluya, pas lagi lapar begitu. Puji Tuhan ya nak. Bisa terharu bapaknya. Mah, ada dompet, ada uang enggak? Kasih duit dulu, mah. Benar? Tuhan gitu juga. Jangan nakal anakku. Berisik. Kolot. Enggak sesuai dengan zaman. Sekarang zamannya begini, Pak. Atau setiap waktu dia berusaha menyenangkan hati orang tuanya tanpa disuruh, karena dengan keikhlasan, kerelaan hati, karena dia sayang papa mama. Pak, air putih. Saya tidak muji anak saya, daripada saya muji anak orang lain kan bohong. Saya kalau di kamar malam-malam, saya lagi belajar firman Tuhan di laptop atau buka semua konkordan semua. Saya cuma gini, dijual dari belakang saya. Papa minum pak. Udah anak, cuma batuk sebentar kan. Papa minum pak. Saya tidak nyuruh Gisel bawa air minum. Makanya saya langsung dapat paham. Oh puji Tuhan, Tuhan juga begitu. Ingat, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dia. Amin. Jadi kalau manusia itu orang tua kita ini ya, sekarang nanti ada retretilis. Dia melakukan yang baik, yang benar, karena dia memang sayang orang tua. Waduh, tuh orang tua panjang umur. Amin. Dan saya percaya, misalnya skincare-mu udah habis belum? Masih ada sedikit pak, nanti kalau udah habis saya tahu. Bayangkan dia tidak minta skincare. Saya udah anak cewek, udah keluar aura ceweknya, jadi skincare. Haleluya. Jadi memang harus ada anggaran khusus untuk skincare anak cewek. Dia kasih begini, dan dia nggak minta skincare, dia balik lagi ke belakang untuk baca-baca buku. Skincare-mu udah ada nak? Masih ada? Masih pak? Tinggal sedikit. Udah, jadi kalau habis bilangnya, ya saya tergerak untuk memberkati dia. Perhatikan baik-baik. Saya tergerak memberkati dia yang tidak minta berkat. Dia hanya setia taat mengasihi orang tuanya dengan hati yang tulus tanpa pamrih. Dia tidak akan bilang gini, Pak, aku kan kalau tidak salah udah 15 kali ya kasih minuman sama papa. Kok papa tidak belikan saya skincare ya? Papa jahat! Gitu? Bukankah biasanya mungkin kita sama Tuhan gitu, Tuhan aku ikut engkau dari kecil, tidak berkiri dan ke kanan, tidak melangkah berserong, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi kenapa kau tidak memberkati aku? Kenapa aku masih belum punya jodoh? Kenapa pekerjaanku susah dapat? Mungkin bokongku sudah berkata begini, sudah sampai rata bokongku Tuhan untuk duduk di gereja ibadah dan melayani Engkau. Mana sekarang hadiah dari Engkau ya Tuhan? Berapa lama lagi kah air mata yang menetes dari hidupku? Udah mati sasi dia. Dia menuntut Tuhan. Oh haleluya. Dengan kata-kata yang oh haleluya. Tapi dia menuntut Tuhan. Depannya rohani. Haleluya. Mana Tuhan berkat-Mu bagiku? Aku sudah bosan menunggu waktu-Mu Tuhan. Ku tinggalkan Kau ya. Rasain Kau Tuhan. Ku tinggalkan gereja dan lain-lain. Ku tinggalkan Kau. Tuhan bilang begini. Di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Ranting yang melepaskan diri dari pohon, yang mati pohon atau rantingnya, biar bangun semuanya. Kalau ranting dengan sengaja melepaskan diri dari pohon, yang mati pohon atau rantingnya, katakan ranting. Saya punya alasan untuk kesal dengan Tuhan, bukan untuk ulang-ulangi cerita. Anakku 4 dipanggil Tuhan dalam jarak yang 3 tahun, 4 tahun ya Pak. 4 tahun 4 anakku meninggal semua. Yang ada sekarang adalah yang ketiga. Kalau saya orang yang menggugat Tuhan, Tuhan aku tidak
mau lagi jadi anak Tuhan, apalagi anak pendeta GPDI, dikira nyamankah? Ini doa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Istri saya anak pendeta, saya anak pendeta, pendoa-pendoa mungkin ratusan orang berdoa siang dan malam untuk keselamatan anakku. Kenapa kau ambil ya Tuhan? Bisa gak saya alasan gitu? Banget. Orang lain akan berkata, maklum John, maklum bro, kau sudah kesal karena kau sudah setia ini Tuhan dari kecil, melayani Tuhan gak pernah bolong. Tapi kenapa untuk soal yang satu itu kau harus diambil terus anakmu 4 orang, anakku harus 5. Udah bujang semua sekarang. 2007 ya, 2006. Tapi syukur puji Tuhan, ada satu kata-kata yang manis dalam hatiku di saat aku terpuruk dalam kekelaman. Dia bersamaku, ya John, kamu harus pastikan hidupmu dan istrimu dan keluargamu lolos sampai akhir finishing line. Mereka siap menantimu di surga. Wah, saya langsung, ya Tuhan, iya ya, anakku cuma pindah alam. Cepat atau lambat aku berkumpul sama mereka selama-lamanya di surga. Jadi apa artinya? Aku harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, bukan supaya dapat hadiah, dapat bonus, dapat pujian manusia. Sepele sekali itu, remeh banget. Kalau Tuhan mau kasih berkat sama kita, burung gagak pun bisa disuruh kasih berkat. Janda miskin yang serupa tepung yang tidak pernah itu bisa langsung. Anak kecil yang cuma punya 5 roti dan 2 ekor Tuhan bisa pakai sini. Jadi berkat itu 5.000 orang laki-laki. Sepele sekali. Kalau iring dan melayani Tuhan setia, rajin-rajin hanya untuk minta berkat jasmani saja. Maaf, saya tidak marah, saya semangat. Api kuasa Tuhan membakar itu. Aku tidak mau main-main. Ini peringatan buat kita semua, tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, sungguh-sungguh serius melayani Tuhan. Sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh, iblis, setan, dan segala antek-antek yang di luar sana siap menerkam kita. Dia tahu mana anak Tuhan yang sungguh-sungguh, mana anak Tuhan yang palsu, yang hanya berdiri di pelataran saja, atau dia sudah masuk dalam ruang kudus, hidup dalam pujian penyembahan, naungan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Sudah dituduhi oleh tenda kemah pertemuan tabernakel, tapi yang di pelataran siap-siap diinjak-injak semua orang. Artinya kita nggak bisa bilang, oh berarti hidupku harus melangkah lebih lanjut lagi. Yesus dalam kemanusiaan umur 12 tahun. Mari kita buka Lukas 2 ayat 51. Hal-hal seperti ini yang membuat saya takut. Bukan takut dimarah Tuhan, saya takut untuk main-main sama Tuhan. Orang tua yang terkasih, mungkin kayak kita atau Bapak Ibu sedih karena anak-anak tidak perhatikan kita, atau selalu tidak membalas kebaikan orang tua yang telah memelihara dari kecil sampai itu. Justru malah anak-anak mungkin malu atau membuat persalah, bikin perkara. Sampaikan pada Yesus. Sampai sampaikan pada Yesus segala beban hidup. Dia hanya sejauh doa saat seru. Sampaikan pada Yesus beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu ibadah nanti paling setengah 10 udah selesai, atau jam 10. Bapak Ibu harus kembali lagi bertarung dengan kerasnya hidup di rumah, di luar, di kantor.
di kampus. Kami hanya ngomong sebentar, tapi ciptakan kesadaran dari diri kita. Aku harus kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena gabung sama orang lain yang kuat. Ada waktunya Tuhan izinkan kita sendirian bertarung menghadapi kerasnya hidup. Dan disitulah iman kita, mental rohani kita akan terlatih, akan teruji. Ini mental kerupuk atau mental seorang pasukan khusus. Siap! Tapi untuk jadi ini ada bapak-bapak aparat TNI harus berlatih. Siap? Jadi izin? Ya. Tidak ada orang jadi sniper baru pegang 1 menit tiba-tiba jadi sniper. Tidak mungkin. Makanya di firman Tuhan bilang apa? Latihlah dirimu beribadah. Saya tidak bosan-bosan ngomong begitu karena itu sangat relevan. Salah satu kalimat yang sangat relevan kalau di gereja adalah latihlah dirimu beribadah. Tidak mungkin orang bilang gini, ih ayat itu udah sepuh, udah kuno. Tidak mungkin. Berani ngomong itu ayat sepuh, tanggung jawab sendiri. Kenapa disuruh berlatih? Tuhan tahu sulit untuk rajin ibadah. Sesuatu yang harus dilatih berarti harus punya skill. Betul Pak? Izin Pak Kumpul kan? Padahal saya ada sedikit intermezzo. Saya ada teman orang polisi di Simpang. Dia juga hamba Tuhan. Saya lihat baca statusnya nembak terus. Saya kasih kode jempol. Langsung dibilang, Pak Pendeta, Pak Panca, mau ikut nggak berbakin? Mau, bayar nggak? Bayar sih. Waduh, nanti dulu lah. Kalau nggak bayar saya mau ikut. Nanti saya bayarin. Siap, izin. Wah. Jadi jangan heran ya. Tiba-tiba nanti berapa waktu kemudian tiba-tiba status WA saya lagi ditawarin masuk berbakin. Bisa nggak Pak Bro? Bisa nggak? Bisa ya. Tokoh agama tuh. Biar nembak setannya gitu. Haleluya, jangan tegang. Yesus Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Wih, ini kayak cerita apa ya? Lalu seperti ada narator yang mengisahkan di akhir film. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Sama-sama kita baca yuk, tidak sepi. 1, 2, 3. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. LCD biarkan seperti ini. Oh ya, tolong putarkan video singkat mengenai kisah Yesus di ayat ini. Silakan play. Lampunya boleh dimatikan, lightingnya boleh dimatikan. Lukas pasal 2 ayat 41-42. Dia sedang dicari keluarganya, rupanya tidak ketemu. Orang tuanya sangka, dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Sesudah 3 hari mereka temukan Yesus di bait Allah. Ini adiknya Yesus, yang perempuan dengan yang laki-laki. Adik satu mama ya. Nah ini dia. Masih umur 12 tahun. Anak-anak kita 12 tahun main HP, main layangan. Ini Yesus umur 12 tahun. Lihat kewibawaannya, keren banget. I love Jesus. Keren banget. I love it. Keren. Tapi dia tetap hormat dan tunduk pada orang tua yang secara manusia. Nah, mengapa engkau berbuat demikian?
Bapakmu dan aku cari engkau dengan cemas. I was about to show me. Christina, I must be about my father's business. Lihat abis dia ngapain tangan mamanya Maria. Saya tersentuh dengan ini. Mereka pulang ke Nazaret sama-sama dan tetap hidup dalam asuhan Yusuf dan Maria di Nazaret. Sebenarnya inilah jawaban soal tadi. Biarkan ini dari sini, biarkan di pause. Saya akan akhiri firman Tuhan dengan kalimat ini. Kemanakah Yesus umur 12 sampai 30 tahun? Lihat, tentu kita harus cek latar belakang waktu dia umur 12 tahun muncul di Alkitab ngapain. Terakhir dia dicari Yesus waktu hilang 3 hari. Kemudian Yesus pulang. Perhatikan, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang maksudnya Yusuf dan Maria dan adik-adik Yesus ya, secara manusia maksudnya, tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama orang tuanya dan keluarganya. Betul? Kemana? Ke Nazaret. Jadi kemana Yesus? Umur 12 sampai 30? Kembali ke Nazaret, lingkungan keluarganya. Dan ini deh, saya kasih huruf merah. Ini jawabannya. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ini bayangkan, Yesus adalah Tuhan sepenuhnya dan dia adalah manusia sepenuhnya. Tapi secara kemanusiaannya dia contohkan kepada kita. Makanya itu yang harus kita contoh. Apa yang kita contoh dari Kristus? Karakternya, penundukan dirinya terhadap otoritas, dalam hal ini keluarganya. Maria tanya, "Nak, kamu kemana? Mama cemas." "Ma, aku harus ada di rumah Bapakku." Waktu ngomong begitu dia dalam keilahiannya. Jadi Yesus sadar dia adalah Allah 100%. Jadi aku harus ada di bait Allah, di rumah Bapa di surga. Tetapi dia mungkin tahu, oh iya, mamaku masih belum paham hal itu. Dia datangi mamanya, "Oke Ma, yuk kita pulang." Dia yang malah pegang tangan Maria. Aduh, kalau saya punya anak macam ini, aduh gemesnya ya. Pintar, turut orang tua, lemah lembut lagi, cerdas kan. Pulang dia ke Nazaret. Selama umur 12 sampai umur 30, Yesus ada di Nazaret dalam pemeliharaan asuhan orang tuanya. Ngapain? 2. Bantu bapaknya sebagai tukang kayu. Dia kerja, dia rajin. Kalau bahasa sekarang bukan cuma tukang kayu, carpenter itu berarti developer. Dia bangun perumahan, dia bangun kusen kayu. Dia mungkin kalau ada Pak Geni, dia bisa bantu Pak Geni nanti pasang kanopi. Ada, atau mungkin Pak Ruben, anaknya Pak Simpson, atau siapa yang di sini jadi developer, Pak Yona mungkin, dia bantu. Butuh apa? Ayo oke, ada kawan-kawan saya, gitu, badannya straight, atletis, wah, enggak mungkin perutnya one pack, enggak mungkin. Dia ada 6 pack, karena dia tiap hari. Kayu zaman dulu gede-gede bro, enggak kayak sekarang, kucing-kucing. Kayu cucuk, zaman dulu kayu segede gaban. Tiap hari. Pak Pendeta ini ngadu-ngadu. Mana di Yesus tukang kayu? Haleluya, kalau ada yang bertanya seperti itu. Mari kita buka Matius 13. Dengan cepat, ayat 55. Matius 13 ayat 55. Ini bicara tentang Yesus ditolak di Nazaret. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Sama-sama kita baca, 1, 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Betul, karena papanya Yusuf adalah tukang kayu. Sekarang yang mana yang menyebutkan dia tukang kayu? Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3. Cepat. Bukankah ia ini tukang kayu? Ada salah baca kan kira-kira saya? Enggak kan? Enggak ada kata anak tukang kayu kan? Sama-sama kita baca, 2, 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudaranya namanya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Itu tadi yang kecil-kecil tadi itu. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan juga ada anak cewek kecil, itu adiknya, ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Orang-orang ini pikir
Mesias, anak Allah yang hidup di tukang kayu kok. Ini rumah saya aja dibuat ini. Yesus waktu 2 tahun yang lalu. Yesus tukang kayu, anak tukang kayu. Padahal lihat dari masa dia lahir sampai seterusnya, dia adalah anak Allah yang maha tinggi, Kristus Tuhan. Tetapi coba bayangkan, poin apa yang bisa kita dapat? Satu, penundukan atas otoritas, dalam hal ini orang tua. Sekalipun dia punya kuasa jauh lebih tinggi daripada semua manusia di dunia, tapi Yesus menundukkan diri, merendahkan diri seperti hamba, seperti seorang anak yang harus dicontoh oleh kita pengikutnya sekarang, tetap tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku pada saat dia dibesarkan di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, Yesus menunjukkan teladan bahwa segala sesuatunya ada waktu. Amin. Ingat kisah Yesus waktu disuruh bantu air menjadi anggur. Dia ngomong ini sama mamanya. Mamanya mungkin pakai bahasa kita. Sus, aku tahu kau mampu. Tolonglah, mulai bikin sesuatu yang mujizat. Yesus bilang apa sama mamanya Maria? Ibu, kalau belum waktunya, aku belum akan lakukan. Yesus betul-betul menunjukkan teladan kerendahan hati, kesabaran, mengikuti proses. Yesus mengajarkan kita untuk mencapai suatu tingkatan yang lebih. Sungguh pun dia benar-benar Tuhan 100%. Dia harus tunduk dalam sebuah proses, step by step, mulai dari kerendahan hati, penundukan diri terhadap otoritas, keluarga, semuanya, dan semua yang harus dia lakukan di tengah-tengah bumi waktu dia masih sebagai manusia. Apakah Yesus tidak belajar? Yesus belajar. Yang kedua, tadi yang saya tanya ini, apa yang dilakukan Yesus dari umur 12 sampai 30? Pertama, dia menjadi tukang kayu karena dia anak tukang kayu. Kemudian yang kedua, dia sekolah. Ketika anak-anak Yahudi mencapai usia 5 tahun, saya sudah sampaikan di PA, dia mulai membaca Taurat. Ketika anak-anak yang orang yang Yahudi berani umur 10 tahun, dia masuk dalam kelas yang namanya Mishnah. Ketika dia masuk umur, pada zaman Yesus 12 tahun, dia masuk usia Mispot atau Bar Mitzvah. Usia 12 tahun Yesus muncul di Lukas 2 tadi, ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, dibawa orang tuanya ke Yerusalem. Untuk apa? Melakukan upacara Bar Mitzvah. Apa itu Bar Mitzvah? Kalau engkau sudah umur 12 tahun, anak-anak orang Yahudi Ibrani, dia harus ditabiskan menjadi melewati masa akil balik. Dia sudah berhak untuk menjadi anak hukum Taurat. Dan pada umur 12 itu, dia sudah boleh bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, layak membaca kitab Taurat, boleh wajib untuk mematuhi 613, perhatikan, 613 perintah Taurat. Dan di dalam usia ini, kalau ada kejahatan, anak-anak umur 12 tahun, kesaksiannya boleh diterima oleh hakim. Jadi umur 12 tahun Yesus kenapa ke Yerusalem? Pada Lukas 2 tadi ayat 41, dia melakukan upacara Yahudi yang namanya Bar Mitzvah untuk menunjukkan dia sudah melewati masa anak-anak masuk masa akhir balik. Dan dia tetap sekolah, nama sekolahnya adalah Mitzvot. Kemudian pada umur 15 tahun dia masuk kelas sekolah yang namanya Talmud. Umur 15 tahun sampai umur 20 tahun. Kemudian pada umur 20 tahun dia masuk sekolah yang namanya Midras. Midras menjadi kata madrasah. Madrasah itu sekaliber akademi, college atau university sekarang. Dan Yesus lulus Midras. Di zaman Yesus ada Midras yang terkenal dua. Midrasnya Bet Hillel, itu akademi atau perguruan tinggi teologi keimaman ahli Taurat, yang salah satu alumninya nanti adalah Paulus. Jadi sebenarnya Yesus tahu, ini Paulus ini saya sudah pernah lihat ini adik angkatan saya ini. Oh, dia jahat banget ya. Nanti ada waktunya akan kutangkap sebagai penginjil rasul yang hebat. Paulus adalah lulusan dari
guru besar Gamaliel. Gamaliel itu rektornya Bet Hillel. Bet Hillel itu adalah rektor untuk kelas perguruan tinggi keimaman ahli Taurat. Jadi Yesus, ya, dia seorang tukang kayu yang sederhana, lahir di kandang anak domba, tapi dia mengajarkan saya dan kita semua jangan berhenti untuk belajar firman Tuhan. Ini mematahkan anggapan bahwa oh, Yesus hanya seorang nelayan yang sederhana dan bodoh. Kurang ajar itu. Gak bodoh, men. Orang Yahudi itu wajib usia 15 tahun sekolah. Nanti setelah 15 tahun dia melanjutkan perguruan tinggi, terserah, enggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau begitu murid-murid Yesus berarti bodoh juga, enggak sederhana seperti nelayan? Tidak. Murid-murid Yesus juga belajar sampai umur 15 tahun, dan ketika dia umur sebelum 20 tahun, ingat, Yesus dipanggil Rabi, ingat? Kalau di Alkitab, Yesus sering dipanggil Rabi, betul? Apa arti Rabi? Guru. Kita lihat ayat sedikit. Oh tuh, biasanya. Haleluya. Yohanes 8 ayat 3. Bahkan seorang ahli Taurat sekalipun memanggil Yesus Rabi. Yohanes 8 ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat, baca sama-sama, 2, 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus apa? Rabi. Siapa yang ngomong Rabi kepada Yesus? Ahli Taurat. Ahli Taurat tidak mungkin ngomong saya profesor kalau saya tidak pernah kuliah. Seorang dokter tidak mungkin ngomong sama sejawatnya Dokter Samuel, kalau dia tahu Samuel cuma lulusan PK. Dokter Samuel yang lain tidak mungkin ngomong sama Dokter Florida atau Dokter, Dokter Robert Christensen, spesialis bedah, dan Dokter Floren ada. Nah, di sini ada 2 ipar saya, dokter-dokter dikenalan nih. Tidak mungkin kan Dokter Robert ngomong sama Dokter Floren istrinya, dokter, kalau nggak pernah lulus sekolah kedokteran. Jadi ahli Taurat di dalam Yohanes 8 ayat 3 dia ngomong sama Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Saya tidak akan ngomong tentang perempuan yang berbuat zina, panggilan ini, dan ini jarang kita bahas. Jadi Yesus adalah Rabi karena Yesus sekolah tinggi keimaman Bet Hillel Midras. Dari kata midras menjadi madrasah bahasa Arab. Ingat, dalam bahasa Semitik, Arab dan Yahudi itu satu leluhur. Jadi mirip. Midras bahasa Yahudi, madrasah. Shalom, assalam. Oke, jangan bingung ya. Jadi Yesus apakah orang sederhana, nelayan bodoh bala? Yesus bodoh bala, tapi dia Tuhan, keren. Enggak, Yesus pintar, enak aja. Makanya kita harus bodoh-bodoh. Kalau jadi orang Kristen tidak boleh pintar, karena murid-muridnya nelayan, bodoh-bodoh. Yesus hanya tukang kayu, bego-bego. Ketahuan kurang jauh pikniknya. Yesus dipanggil Rabi. Satu lagi, kalau dia Rabi, dia boleh dong ngajar di bait Allah. Boleh. Yohanes Pembaptis aja tidak ngajar di bait Allah. Yesus ngajar. Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Yohanes 8 ayat 2. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan apa? Dan mengajar. Seorang nelayan ngajar di ITB, bisa? Fakultas kedokteran lagi, bisa? Enggak mungkin ya bro. Keren ya, saya senang sekali saya mengupas ini supaya membongkar pengetahuan kita yang selama ini mungkin terkaburkan dengan jadi orang Kristen. Asalkan saya biarkan walaupun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iri. Saya untuk sekolah minggu dengan lagu ini agak bingung. Berarti saya nggak boleh senang ya, nggak boleh sukses. Kalau ikut Tuhan, kalau supaya rohani harus menderita. Bukan itu maksudnya ayat. Penderitaan itu artinya begini, kamu
menjadi apapun, tetapi kamu tetap dibenci oleh dunia. Amin. Kawan-kawanku, rekan-rekan saya kalian yang di kantor, kita sudah bekerja sebaik-baiknya di kantor, di universitas, di tetangga, di komunitas, tapi karena mereka tahu kita orang Kristen, pasti kita dibully. Kalau perlu diinjak, kalau perlu pangkatnya di itu. Kecuali memang kita punya kualitas yang super, nggak ada tekanan yang bisa menghambat. Kalau kita punya kualitas yang ece-ece, habis. Itu kan namanya, walaupun saya susah menderita dalam dua apa ini, makin nangis karena rupanya dari pagi putus cinta. Pas sekali lagu ini. Dia nangis bukan karena dia mendapatkan salib Kristus kepada hidupnya, karena dia menangis dirinya sendiri baru putus cinta. Jadi cocok, aduh aku datang ke gereja kena lagu ini. Ditanya sama pemerintah, nah ada masalah apa yang bisa Bapak kita doakan? Dari pagi baru diputuskan, ya Tuhan, dia dipikir dibully sama orang karena aku ikut Yesus. Ya, kadang-kadang kita mengasihani diri sendiri sehingga kita seolah-olah menangis jadi-jadi. Padahal kita tahu bahwa semua yang harus kita kerjakan itu pasti ada tantangan. Yesus menunjukkan dua poin penting. Dia tunduk pada asuhan orang tuanya sampai dia besar. Dan dia tidak nganggur-nganggur. Dia meningkatkan kualitas sumber daya dia sebagai seorang manusia. Dan bukankah Lukas berkata, dan Yesus makin bertambah besar, Lukas 2 ayat 52, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar. Pemain musik boleh ke belakang dengan Bayer Singer. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah. Saya rindu kita baca ini sama-sama. Inilah yang harus kita tiru dari seorang pribadi Yesus serupa Kristus sebagaimana visi kita. Sama-sama kita baca 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Pertumbuhan badannya dari umur 8 hari disunat, 12 tahun sampai dia sekolah, terus sampai dia kuliah keimaman sebagai ahli Taurat, terus dia bertambah hikmatnya. Tetapi selain itu bukan cuma tambah besar dan tambah hikmatnya, tapi dia juga makin dikasih oleh. Ini yang sulit Bapak Ibu, ini yang sulit. Makin dikasih oleh Allah dan manusia. Pertanyaannya, benarkah Yesus dikasih semua manusia? Siapa yang benci dia? Orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, orang-orang yang iri. Jadi jangan mimpi semua orang bisa suka kita ya Bapak Ibu ya. Terutama orang iri dan dengki. Mau kita lurus selurus-lurusnya, dia akan tetap ngata-ngatain kita di belakang. 1-2 hari ini saya pasang status di ayat yang jelas. Singkirkan toksik. Kasihilah semua orang. Temanin hanya orang-orang yang punya pengaruh positif buat kita. Yesus tidak kasih tahu, temanin semua orang. Enggak. Mazmur 1 ayat 1, jangan bergaul dengan orang pencemooh. Jangan berdiri di hadapan orang berdosa. Betul? Artinya jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi ada 3 kelompok yang tidak boleh kita bergaul sama dia. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi hidupmu dan sifatmu yang baik jadi rusak. Tapi Yesus berkata, kasihilah sesama manusia. Betul. Lewat apa? Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat orang ini. Walaupun dijengkelin, ngeselin, gak baik hutang, aku berdoa Tuhan, aku kasihi dia. Tapi untuk bergaul aman. Mari kita berdiri. 2 contoh yang kita dapat dari Yesus. Dia tunduk pada otoritas, mengikuti semua tahapan-tahapan proses hidupnya. Segala sesuatu dalam kasih, maka Tuhan di surga akan memberkati. Tetapi jangan lakukan sesuatu supaya dapat berkat. Biasanya malah nggak ada. Jadi taat saja. Urusan berkat itu urusan Tuhan. Cara taat saja. Urusan berkat itu Tuhan punya aja. Waktu dan cara. Banyak hal yang membuat hati kita kecewa dengan Tuhan. Itu dah kecewa tingkat tinggi. Kecewa sama manusia itu masih ece-ece. Kecewa sama Tuhan. Kenapa? Merasa sudah setia itu Tuhan, tapi Tuhan pun tidak dijawab Tuhan.
bertobat. Tuhan Yesus masih mengasihi. Yesus saja sempat menunggu 30 tahun untuk dia mulai melanjutkan pelayanannya. Masa sih kita akan salah untuk tunduk kepada kehendak Tuhan? Lagi firman Tuhan